Jadi sepertinya kita masuk ke probabilitas 40% ya. Dan seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kita harus siap sedia dan apa yang terjadi. Apapun termennya, entah itu breakout ke atas atau kita kembali lagi ke bawah. Gue juga ada bilang di video yang lalu, karena memang ada kemungkinan ini terjadi termennya double resist seperti ini. Ya ini gue udah bilang di video yang lalu, double resist termennya. Resist pertama, resist kedua, resist pertama ini mungkin kedua atau ketiga. Terus kita langsung fade out kembali ke bawah. Ini juga yang terjadi sama teman. Gue udah bilang ini di persis satu video sebelum ini, teman-teman bisa cek ya. Meskipun ini probabilitasnya memang lebih kecil ya, yaitu 40% untuk dia itu keluar. Cuman ya kita nggak bisa mengkiri bahwa itu bisa menjadi salah satu possibility, salah satu kemungkinan. Kemungkinan yang lebih besarnya ini adalah kita ngelihat pump ini sama terjadi dengan pump sebelumnya di awal Agustus, teman-teman. Setelah itu kita sama-sama koreksi 4 hari, sama-sama koreksi 4 hari di sini ya. Ini candle satu hari per satu candlenya. Setelah itu kita lanjut pump. Ini biasanya ada skenario yang 60% dalam skenario bull run, teman. Dalam skenario kondisi market bullish. Cuman apa daya yang terjadi adalah 40%-nya memang kita harus bersedia dengan itu. Gue sendiri tetap biarin aja running profit di BingX temennya, meskipun dia jatuh sampai ke level entry gue, ini juga liquidnya masih jauh banget. Dan ini gue saran banget kalau misalnya kalian pengen open posisi ngelong atau nge-short, salah satu futures market yang bisa kalian pakai adalah BingX ya, salah satu platform dengan fee yang paling rendah. Cocok banget juga buat pemula, kalian bisa copy trade di sini ya. Kalian bisa pilih trader mana yang pengen kalian copy, ini baik banget. Kalian bisa juga cek history sejarah trading mereka seperti apa. Apakah mereka konsisten profit atau enggak? Ada juga beberapa trader dari Binance. Jadi kalau misalkan kalian udah coba, udah tes dan udah konsisten profit, ya so far oke gitu. Cuman kalau misalkan ada yang kira-kira nggak cocok, kalian juga bisa unfollow, kalian bisa pindah ke trader yang lain. Jadi cocok banget buat pemula, apalagi di BingX juga ada akun demo di VST account di sini ya. Jadi kalian nggak perlu langsung terjun dengan duit asli, tetapi kalian bisa menggunakan uang virtual terlebih dahulu. Selain itu gue juga lagi ngadain kompetisi trading di BingX, ini mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 20, jadi masih running sampai saat ini, dan ini hanya khusus untuk referral gue aja. Jadi kalian bisa langsung daftar BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Gue rutin mengadakan kompetisi trading, ini giveaway senilai 10 juta rupiah, dan ini gue bagikan secara cash 7 juta rupiah untuk kepada top 3 aja. Dan ini adalah posisi ranking sementara dari yang udah mendaftar melalui referral gue ya. Jadi jangan lupa teman-teman, langsung aja daftar BingX, ini linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa dapatkan bonus sampai $120. Jadi menggunakan link khusus dari gue. Selain itu link ini akan bikin kalian otomatis langsung masuk ke dalam partisipasi komisi trading yang rutin gue adakan setiap bulan. Jadi kita langsung fake out ya, kita langsung turun ke 42,5 dan kita langsung turun ke level 40.000. Ini sebenarnya udah gue prediksi juga salah satu alternatif yang mungkin bisa terjadi. Dan ini persis banget di dua video sebelum ini ya, dengan judul bedakin ini awal bull run atau bull trap Bitcoin dengan cara ini. Mungkin bisa gue replay lagi buat kalian. Balik ke harga di mana kita sebelum breakout teman-teman. Jadi kan kita breakout dari level 42 ke level 44 nih. Tetapi kalau misalnya kita balik ke level 42 lagi, ini akan meningkatkan probabilitas kemungkinan terjadinya fake out teman ke area level 40 dan ke level 39 sekian. Itu kalau misalkan kita balik lagi ke level 42.500 teman ya. Karena ya kalau misalnya kita udah breakout, kita udah follow up, kita udah dapat pump follow up seperti ini, seperti baru yang terjadi kemarin, ya kita nggak pengen expect Bitcoin kembali turun di mana dia kembali turun ke harga sebelum kita pump gitu ya. Karena jadi itu teman, gue ada bilang bahwa kita nggak boleh turun kembali ke level 42,5 setelah kita udah pump breakout seperti ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita turun ke 42,5, ini adalah harga di level semana di mana kita sebelum breakout terjadi, dan itu bisa meningkatkan resiko potensi terjadinya fake out ke area level 40 sampai 39. Dan exactly sesuai prediksi kita ya, ini kita sudah turun sampai ke level 40.000 awal. Jadi persis di psikologis level 40.000 ya. Sejauh ini as predicted juga, ini meskipun masuk ke dalam skenario 40% ya, cuman terjadi fake out teman ya. Dan ini gue ada gambarkan di garis kuning persis ini ada di level 42.500. Jadi bagi yang ada yang memanfaatkan signal short dari level 42,5 ini, ya kalian mungkin udah running profit ya dari hasil short kalian dari level 42,5 all the way ke level 40.000 awal. Jadi garis kuning ini menurut gue kita nggak boleh turun lagi, dan ternyata kita turun lagi. Itu sebabnya kita langsung terjadi fake out sampai ke level 40 dan 39.000.
Terus kira-kira bakal kemana nih arah market berikutnya teman ya? Jadi kita udah terjadi fake out teman di sini ya, dan ini so far masih koreksi yang cukup sehat teman ya. Gue udah bilang, even meskipun kita fake out ke level 40 atau ke 39 teman ya, itu masih bisa dibilang koreksi yang sehat dan masih bisa untuk potensi market bakalan kembali up setelah fake out ini teman ya. Entah let's say ke 40 atau ke level 39 kita masih bisa up ke level 50.000 lagi secara long term plan-nya. Menurut gue itu adalah possibility yang at least lebih besar lah, 60-70% mungkin bisa turns out kita balik ke level 50.000 lagi untuk retest lagi kembali di daerah resist tersebut. Sekarang kan kita udah masuk ke level 40.000 nih, jadi kita benar-benar mengulangi skenario seperti ini ya yang terjadi di sebelumnya nih ya. Ini satu cycle bisa gue bilang seperti ini, dan ini satu cycle juga teman-teman ya. Jadi ini persis sama seperti sebelumnya di mana ya kita terjadi fake out lagi gitu ya. Kita break support dari sebelumnya, ini juga sama break support dari sebelum yang satu ini. Dan iya, memang ada probabilitas memang saat ini kita bisa aja sideways ya dalam 1-2 hari. Setelah itu memang ada potensi lanjut turun lagi ke area level 39 atau 38 setengah. Meskipun gue ngeliat hal itu terjadi temen ya, as long as selama kita langsung mantul dan naik, it's okay gitu ya. Yang bikin mengkhawatirkan itu kalau misalkan kita udah turun ke level tersebut tetapi kita cuman sideways dan kita nggak mantul, setelah itu kita langsung break lagi ke level 37 sekian. Cuman di sini gue pengen kasih kalian satu sedikit catatan aja. Di sini kalian bisa perhatikan semenjak capitulation ini, jadi capitulation adalah kondisi di mana benar-benar oversold untuk Bitcoin ya. Dari segi time frame satu hari, ini benar-benar RSI-nya nyemplung banget di sini ya. Kalian bisa lihat. Lalu terakhir kali kita mengalami hal tersebut, ini ada let's say ini ada terjadi di bulan Mei teman-teman ya. Ini RSI-nya nyemplung di bawah level 30 yang menandakan ini benar-benar oversold teman. Jadi ini terjadi juga di sini. Lalu ini juga terjadi di awal corona teman-teman. Ini benar oversold ya. Jadi overextend pasti kalau misalkan di technical Bitcoin tuh udah masuk ke dalam extreme fear di sini ya. Udah ketakutan yang paling maksimal untuk Bitcoin. Terakhir kita melihat capitulation juga ini di Maret tahun 2020. Dan apa yang gue pengen kasih lihat ke kalian di sini ya. Ini kalau misalkan bisa gue zoom out ke time frame 4 jam ya. Nah, ini kalian bisa lihat capitulation yang terjadi di Corona 2020. Ini Bitcoin sempat ngehold support yang cukup kuat di RSI 30. Ini persis di sini teman-teman ya. Jadi ini di RSI 30, setelah itu kita langsung mantul dan kita udah langsung lanjut bull run teman-teman ya. Kita udah nggak pernah turun lagi. Ini adalah level terendah teman-teman, RSI 30. Ini adalah capitulation yang terjadi di Maret 2020. Terus yang terakhir ini juga terjadi dump yang terjadi di bulan Mei ya. Kita menyentuh RSI 30, setelah itu kita langsung pump teman. Langsung pump besar-besaran untuk Bitcoin, kalian bisa lihat sampai level 1M. Nah, menariknya teman di sini ya, kita udah terjun sampai ke level 40.000, level psikologis yang pertama. Yang kedua kita menyentuh RSI 30 teman-teman. Jadi capitulation yang ini kita sama sekali belum pernah menyentuh RSI 30 untuk time frame 4 jam ya. Baru kali ini kita menyentuh RSI 30 teman-teman. Menurut gue ini momen yang paling penting banget ya. Jadi bisa jadi kita itu nge-hold support paling kuat di level 40.000 ini juga. Karena secara sejarah sebelumnya ya level 30 ini salah satu titik RSI yang nge-hold cukup kuat gitu. Jadi bisa aja kita udah bisa menerima titik pantul dan bisa aja ini juga adalah harga terendah untuk Bitcoin. Cuman yang nggak bisa mengkiri kita juga bisa sideways, setelah itu kita dump lagi ke level 38 setengah atau ke level 39 awal baru kita mantul. Ini adalah skenario alternatif yang bisa terjadi juga untuk Bitcoin, antara dia bergerak seperti ini atau kita langsung naik seperti ini teman-teman. Dari sini kita langsung naik ke atas seperti ini. Either way sekali lagi gue bilang ya kita harus siap sedia dengan dua skenario tersebut teman-teman ya. Dan memang saat ini menurut gue ya memang 50-50 gitu ya, antara kita ngehold RSI 30 dengan level yang cukup kuat ya, karena ini adalah level yang paling kritis ya di sejarah-sejarah sebelumnya pada Bitcoin, RSI 30 ketika capitulation terjadi. Selain itu juga kita masih memiliki support yang cukup kuat. Jadi ini adalah resistan di mana kita sebelum mengalami breakout ya. Jadi pastinya kita harus ngehold support yang cukup kuat di area ini juga. Jadi ini adalah harga sebelum kita mengalami breakout. Resist yang telah berubah menjadi support yang paling kuat untuk Bitcoin di antara level 38 sekian atau 39.000 awal untuk Bitcoin. Jadi ya memang ini adalah dua probabilitas yang mungkin bisa terjadi untuk Bitcoin teman ya. Antara kita ngehold level 30 atau kita sideways lalu kita lanjut turun lagi.
menurut gue level saat ini cukup nggak oke ya buat open posisi, karena memang antara 50-50 Bitcoin bisa lanjut turun ke sini baru kita mantul kembali. Cuman ya menurut gua best case scenario mungkin kita let's say ya kalau misalkan dia turun sampai ke level 38,7 atau 39 awal, ini menurut gua cocok banget buat ngelong gitu ya. Apalagi buat short term trade teman-teman ya, karena kemungkinan mantulnya itu sangat besar teman. Karena misalkan let's say kita turun kembali ke sini lalu kita mantulnya itu potensi dia itu mantul ke atas seperti itu cukup besar teman-teman ya. Jadi ya kalau misalnya kita sideways di sini setelah itu kita dump, menurut gua bisa aja buat ambil posisi short term trade gitu ya, trading jangka pendek buat manfaatin pantulannya aja teman-teman ya, buat manfaatin pantulan terjadi, karena ya kemungkinan pantulan itu bisa terjadi itu adalah sekitar 70%, yaitu in case kita sideways teman-teman, setelah itu kita dump kembali ke level 38 sekian. Menurut gue itu adalah harga yang cocok buat kita kembali ngelong Bitcoin. Ya, at least itu menurut pendapat gue ya. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Semoga analisa ini bisa membantu buat kalian, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video. Dadah.